Halo pemirsa dimanapun berada, hari ini saya berada di Jalan Brigjen Katamso, tepatnya ini di Istana Maimun ya. Di samping saya ini ada. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed. Namanya Andika Pratama. Adik ini akan membantu saya di sini untuk menjelaskan tentang bangunan Istana Maimun ini ya, berikut dengan sejarahnya ya adik Andika ya. Jadi kalau gitu kita langsung aja masuk ke dalam. Nah pemirsa, ini begitu kita masuk pintu utamanya, kita udah menemukan ini di belakang saya ini ada kayak keris gitu. Jadi kita bertanya kepada adik Andika ini. Di sini terdapat beberapa keris, salah satunya keris tumbuk lada Pak. Keris yang biasa digunakan sultan dan dibawa kemana-mana karena ukurannya yang kecil. Kecil ya? Iya Pak. Oke, terus yang keris-keris lainnya lagi? Kalau yang itunya, kami kan anak PKL Pak. Yang dikasih sama kami sejarahnya cuma yang keris tumbuk lada. Oke, nah kegunaan keris tumbuk lada ini biasanya dipakai para sultan dulu untuk apa? Untuk mengarit-kah atau untuk apa? Menjaga diri. Oh, ibaratnya kayak senjata, iya, asal keluar bahwa misalkan ada terjadi sesuatu baru digunain gitu ya. Berarti bukan dipakai untuk mengarit atau bekerja, bukan ya? Iya Pak. Oke, nah jadi saya mau tanya lagi deh, ini di belakang kelihatan kayak ada gambar bendera. Bisa adik jelasin ini gambar apa? Ini bendera organisasi yang pernah bekerja sama dengan Istana Maimun Pak. Oh, bendera organisasi gitu ya? Iya Pak. Contohnya tembakau dan karet, dua lambangnya itu Pak. Oke, kalau begitu kita lanjut lagi ke mana ini? Nah, ini saya mau nanya dikit. Ini ada lemari zaman dulu. Iya Pak. Ini lemari dulu diperuntukkan untuk apa ini? Kurang tahu. Kurang paham juga ya. Yang jelas ini lemari udah lama di sini ya. Iya Pak. Oke, dan ada itu gendangnya lagi itu ya. Iya Pak. Oke, kita lanjut ke mana lagi sekarang? Ke ruangan tengah. Nah, ini saya mau tunjukin dulu. Ini namanya lemari apa ini, Dek? Nggak tahu juga. Nah, pemirsa, nah di sini pun ada sebuah lemari ya. Ini lemari saya nggak memahaminya gitu loh. Cuman saya hanya bisa menunjukkan ke pemirsa. Ini ada sebuah lemari antik gitulah. Oke, sekarang kita ke dalam lagi. Pemirsa, ini tepat di belakang saya ini adalah sebuah singgasana sultan ya. Singgasana sultan ini dia di situ terlihat kayak ada sofa, cuman bukan tempat tidur, itu hanya kayak kursi gitu. Nah, di situ terdapat dua buah bantal. Nah, untuk lebih lanjutnya saya mau bertanya kepada adik Andika. Ini adik Andika, tolong dijelasin singgasana sultan ini gimana ini ceritanya? Sultan ini digunakan sultan untuk bermusyawarah atau meeting Pak. Yang dimana sultan duduk di atas dan tamu-tamunya di bawah Pak. Oh, berarti para tamu ataupun pengunjungnya semua di bawah gitu ya? Pak. Berarti sang sultan di atas? Iya Pak. Oh, duduknya. Berarti beliau itu kayak berdiskusi gitulah ya, apa yang mau dikerjakan, apa segala macam gitu. Biasanya sang sultan ini duduk hanya sendiri atau didampingi? Sendiri Pak, di atas. Hanya sendiri ya gitu ya. Berarti ini hanya digunakan untuk keperluan kayak meeting gitu ya? Iya Pak. Oke, ya. Jadi sekarang kita lanjut lagi ke samping. Itu kelihatannya kayak tombak atau apa itu? Tombak Pak. Oh, itu tahu adik tombak itu? Tahu, Pak. Oke, ayo sekarang kamera kita lihat tombak di samping sini. Bentar ya. Pemirsa, ini kelihatan di belakang saya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seharusnya 9 Pak. Seharusnya ada 9 ya. Oke, ntar kita bertanya ke adik Andika kenapa jumlahnya hanya 8, seharusnya ada 9. Nah, ini pemirsa, ini adalah tombak ya. Ini tombak yang udah disarungin kayak ya bulu-buluan gitulah ya. Jadi ini pun nggak bisa dibuka ya. Oke. Ini disarungin begini agar tetap terawat gitu ya, Dik ya. Memang kayak gini dibuatnya Pak. Oke. Nah, oke. Tadi kan di sini saya hitung ada 8. Ternyata lubangnya ada satu lagi yang kosong ya 9. Nah, kenapa dia ada jumlah 8 seharusnya 9? Karena dirusak wisatawan satu Pak. Oh, maksudnya dirusak dimain-mainin? Iya Pak, ada yang buat patah gitu. Oh, dipatahin. Iya. Jadi patahannya itu sampai sekarang nggak diperbaiki ya? Udah lama iya Pak. Oh gitu ya. Nah pemirsa, jadi gini, kita setiap kali berkunjung ya ke tempat situs sejarah ataupun ya pokoknya sejarah lah gitu ya, itu berhubung barang-barangnya ini kan udah barang dari zaman dulu, mungkin saja udah ratusan tahun ya Dek ya. Iya Pak. Jadi barang itu rentan rusak gitu loh. Jadi usahakan
Untuk menjaga kelestarian barang tersebut, kita setiap kali berkunjung ke tempat wisata itu, terutama sejarah ya, jangan dibuat bermain atau gimana ya, Dek ya. Iya, Pak. Agar kelangsungan benda tersebut itu bisa diteruskan nantinya ke anak cucu kita gitu loh. Jadi contohnya seperti ini yang harusnya ada 9 tapi ternyata tinggal 8, kan sayang sekali. Yang ke-9 itu terakhir di generasi saya ini saya udah nggak bisa ngelihat lagi akibat rusak oleh ya entah sengaja atau enggak saya nggak tahu, pokoknya rusak oleh karena wisatawan gitulah. Jadi itu pesan saya ya. Sekarang kita lanjut lagi ke samping ini. Ini saya lihat ada poster atau foto ini. Iya, Pak. Ini asli ya? Iya, Pak. Nah, coba Andika jelasin dikit. Ini foto siapa ini? Ini foto Sultan Delhi yang ke-9, Pak. Sultan Delhi yang ke-9. Yang membangun Istana Maimun. Namanya siapa? Sultan Ma'mun Al-Rashid Perkasa Alam Shah. Oh, panjangnya namanya ya. Berarti ini Sultan yang ke-9. Iya, Pak. Oke, pemirsa, di sini ada sebuah poster. Ini lukisan tangan ini. Ini adalah Sultan Delhi yang ke-9 tadi ya. Adik Andika, Sultan di Istana Maimun ini dia dari 1 sampai ke berapa terakhirnya? Kalau yang dari Istana Maimun ini dari 9 sampai ke 14, Pak. Oh, berarti yang 1 nggak ada? Yang 1 belum ada di sini. Oh, 1 ada, cuman berdirinya Istana Maimun ini dari Sultan yang ke-9, Pak. oh, dari Sultan yang ke-9 sampai ke berapa itu? 14, Pak. Sampai ke 14 ya. Itu yang adik tahu dari yang ke-9 sampai ke 14 itu dimulai tahun berapa sampai berakhir tahun berapa? Kalau itunya kurang tahu, Pak. Oh, masih kurang paham juga itu ya. Belum Oke, nggak nggak apa-apa. dikasih tahu gitu. Oke, kita lanjut lagi ke bagian mana lagi? Di sini juga terdapat furnitur yang berasal dari luar negeri, Pak. Contohnya yang mana? Lampu kristal yang berasal dari Prancis. Ini lampu kristal berasal Dari Prancis, Pak. dari Prancis. Oke, lampu kristal ini asalnya dari Prancis. Ini dihadiahkan atau gimana oleh pemerintahan Prancis kepada Sultan Delhi? Iya, Pak, dihadiahkan. Oh, dihadiahkan ya. Berarti itu menandakan kedekatan antara Sultan Delhi dengan pemerintahan di Prancis gitu ya. Berarti lampu ini tergantung di sini sudah lama, Pak. seumuran dengan bangunan ini gitu. Iya. Boleh dibilang nggak ini bangunannya dimulai tahun berapa tadi? Istana Maimun dibangun pada tanggal 26 Agustus 1888 sampai 18 Mei 1891. Lama juga pembangunannya ya. Iya, Pak. Oke. Pada saat itu ada dijelasin nggak berapa pekerja pembangunan bangunan ini gitu? Dan pekerjaannya secara manual atau teknologi yang canggih atau gimana? Belum ada dijelasin belum itu ada ya. dijelasin. Saya rasa mungkin pada saat itu pembangunannya masih secara manual biasa ya. Iya, Pak. Sebab pada zaman tersebut kan teknologi belum maju kayak sekarang ya. Iya. Oke. Jadi di sini bangunan ini ada dijelaskan nggak dia berapa ruang kamar tidur gitu? Terdapat 30 ruangan, Pak. 30 ruangan. Iya. Di masing-masing 30 ruangan itu untuk apa aja itu? 3 ruangan yang bisa dikunjungi oleh umum dan 27 ruangan lainnya masih digunakan oleh keluarga Sultan, Pak. Itu untuk pribadi mereka Iya. lah gitu ya. Oke. Berarti anak sultan ataupun cucu, pokoknya keturunannya semua lah Iya. ya. Oke. Berarti yang 3 ruangan tadi untuk tamu. Iya, Pak. Oke. Sekarang kita lanjut ke mana lagi nih? Di situ, Pak, terdapat foto juga, Pak. Oke. Nah, pemirsa, ini di sini pun terdapat satu lagi lukisan foto. Ini lukisannya asli nih. Ya. Ini foto terlihat masih muda ini ya orangnya. Ini saya mau bertanya dulu. Ini lukisan siapa ini? Ini foto Sultan yang ke-14, Pak. Yang ke-14. Iya, Oh, kelihatan masih muda. Ini umurnya pada saat di foto ini dijelaskan umur berapa? Dia dilantik pada umur 7 tahun. Oh, dari 7 tahun udah dilantik. Jadi beliau yang menjadi sultan itu di umur, maksudnya memimpinnya itu gitu loh. Iya, Pak. Dari mulai 7 tahun. Ya, karena ortunya meninggal saat kecelakaan pesawat. Sultan yang ke-13, Pak. Kalau boleh tahu siapa namanya itu? Kurang tahu, Pak. Oh, Nggak di apa gitu. gitu ya. Oke. Ya, oke. Nah, pemirsa, ini saya sudah menduduki kursi sultan dan di sebelahnya ini kursi biasanya untuk permaisuri. Cuman permaisurinya nggak ada, hanya saya sendiri aja, nggak apa-apa. Saya juga kepingin menjadi ya duduk di kursi sultan ini, pemirsa. Memang nyaman benar, kursinya besar gitu loh. Tangan kita pun di sini agak pokoknya nyaman gitulah. Jadi saya mau tanya ke Adik Diki dulu. Adik Diki duduk dong, masa berdiri aja sih? Aduh. Jadi Dek Diki,
Ini kan kursi untuk Sultan dulu sama Permaisuri ya. Iya, Pak. Oke. Ini kursi dari tahun berapa adanya nih? Ini kebetulan hanya replika aja. Oh, ini replika. Iya, Berarti aslinya udah rusak atau gimana? Mungkin disimpan oleh keluarga Sultan, Pak, supaya nggak rusak gitu. Tetap bagus gitu ya. Iya. Berarti replika ini menyamai berapa persen dari yang aslinya? 90%. 90% ya. Bahannya pun dulunya dikombinasikan kayu dengan rotan atau apa ini? Kayu aja gimana? Hanya kayu aja ya? Iya, Pak. Berarti ini hanya replika ya? Iya, Pak. Oke. Ya, nggak apa-apa pemirsa, walaupun ini hanya sebuah replika, tapi saya pun minimal sudah merasakan kursi Sultan itu gimana. Oke. Nah, ini di sebelahnya ini kayak meja tempat rias ya? Iya, Pak. Meja rias istri Sultan, Pak. Nah, di sini pun terdapat meja rias istri Sultan ini pemirsa. Di sini pun dia terdapat ukiran-ukiran nih. Nah, ini ukirannya sangat detail juga ya, walaupun pada zaman-zamannya ini masih zaman tahun nggak enak lah kita bilang ya. Ini dia nggak bisa diperlihatkan dalamnya ya. Bisa. Oke. Ini kacanya pun memang dari dulu begini ya. Iya. Oh, berarti ini yang tadi foto apanya ya, Sultannya ya? Iya, Pak. Pemirsa, di sini ada replika perhiasan istri Sultan ya. Dan 2 buah tepak siri, Pak. 2 buah tempat siri yang warna kuning dengan warna merah ini ya. Iya, Pak. Oh, tempat sirinya pun di sini ada ya pemirsa, yang warna kuning ini pun tempat siri. Nah, yang warna merah ini pun dia tempat siri gitu. Jadi untuk saat ini terkurung di dalam kayak lemari kaca gitulah. Di samping saya ini ada 1, 2, 3 jenis alat musik ini. Nah, alat musik ini masih digunakan ya sampai saat ini. Di sini ada gendang, ini ada kayak piano. Terus di sini kayak ada biola kecil gitulah, biola mini gitu ya. Oke, Dik Diki. Ini alat musik ini tadi kan saya dapat keterangan masih dipergunain sekarang ya. Artinya masih bagus ya, belum rusak ya. Oke, ini biasa digunain untuk acara apa? Supaya supaya ramai, Pak. Oh, untuk meramaikan acara ataupun meramaikan pengunjung gitu ya. Jadi ada mereka itu terhibur gitu. Iya, Pak. Oke. Biasanya dimainin dia setiap hari atau Iya, gimana? Pak. Setiap hari, Pak. Oh, jam? Jam 11 sampai jam 12 siang. Oh, sayang kali pas jam segini nggak ada lagi ya. Nggak ada lah. Oh, kalau ada saya pingin ngelihat gitu loh. Oke, ini saya udah tahu ini namanya gendang. Gendang. Ini apa betul yang tadi saya bilang piano? Enggak, Pak. Bukan piano. Iya. Coba soalnya ada keyboardnya, makanya saya bilang piano. Ini apa namanya? Akrodion, Pak. Akrodion, Pak. Akrodion. Dia mainnya kalau nggak salah ditarik-tarik Iya, gitu Pak. ya. Oh, gitu. Kalau ini kita udah tahu biola. Jadi pemainnya ini masih keluarga daripada, Iya. berarti irama musik yang dimainkan Melayu. Iya, Pak. Oke, makasih.